teman-teman sekalian yang berhadir hari ini. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami tentang teori postmodernisme. Jadi teori postmodernisme ini adalah sebuah aliran pemikiran yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme, terutama dalam bidang filsafat, seni, arsitektur, dan budaya. Jadi teori postmodernisme ini berbeda dengan modernisme. Kalau modernisme itu sendiri menekankan pada rasionalitas, universalitas, dan kemajuan ilmiah. Postmodernisme ini cenderung mempertanyakan nilai-nilai tersebut dan menolak ide-ide yang besar yang mengklaim kebenaran tunggal atau objektif. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu definisi dan asal usul postmodernisme. Jadi di sini ada beberapa tokoh dari postmodernisme, yaitu menurut Louis Leigh, postmodernisme ini merupakan suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Terus adapun juga menurut Lyotard 1984, postmodernisme ini adalah sebagai penolakan terhadap narasi besar dan kebenaran universal, serta menekankan pentingnya keberagaman dan perbedaan dalam pengetahuan dan kebudayaan. Sedangkan menurut Ghazali dan Effendi 2009, postmodernisme merupakan untuk memperbaiki modernisme yang muncul sebelumnya dan tidak terkendali. Nah, jadi dari yang beberapa tokoh tadi itu bisa kita simpulkan bahwa postmodernisme ini adalah suatu pandangan atau suatu aliran pemikiran serta sikap yang berkaitan dengan kritik teoretikal yang menekankan pada relativitas, universalitas, nihilis, kritik terhadap rasionalisme, serta kritik terhadap universalisme. Terus ada pun juga nih awal asal usul munculnya postmodernisme ini. Jadi postmodernisme ini muncul pada abad ke-20. Munculnya ini karena dia itu mengkritik terhadap modernisme dan prinsip-prinsip dasarnya seperti kepercayaan pada rasionalitas, objektivitas, dan narasi besar yang menjanjikan kemajuan terus-menerus. Secara mendasar, postmodernisme menolak meta narasi atau narasi besar. Kenapa postmodernisme ini menolak meta narasi atau narasi besar? Karena meta narasi ini dan juga narasi besar ini mengklaim kebenaran tunggal yang mengabaikan kompleksitas, keragaman, dan juga perbedaan pengalaman manusia. Narasi besar atau meta narasi ini misalnya itu seperti kayak ideologi sosial atau revolusi sosial gitu yang hanya menciptakan suatu pandangan dunia yang universal. Terus di sini postmodernisme ini menggantikan dengan narasi-narasi kecil yang dianggap lebih inklusif terhadap berbagai pengalaman manusia. Kenapa ini mengganti ke narasi-narasi kecil? Karena narasi-narasi kecil ini lebih menghargai keberagaman perspektif dan pengalaman individu yang terkepinggirkan. Serta narasi kecil ini mengakui juga bahwa kebenaran itu relatif dan tergantung pada konteks sosial dan kebudayaan. Narasi kecil ini juga bisa membuka ruang untuk pluralisme yang dimana berbagai pandangan dan cerita yang berbeda dapat dihargai tanpa harus dipaksakan dalam satu narasi besar atau meta narasi tersebut. Selain itu juga dengan narasi kecil ini membuka juga terciptanya ruang relativisme. Nah, relativisme ini di mana makna dan kebenaran dipandang sebagai
konstruksi sosial yang bergantung pada konteks individu dan budaya, bukan sebagai sesuatu yang bersifat universal atau objektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam konteks postmodernisme, terlibat tokoh-tokoh utama yang sering dianggap mewakili pandangan dan nilai-nilai dari aliran postmodernisme ini. Yang pertama yaitu Jean-Francois Lyotard. Salah satu kontribusi utama beliau terhadap postmodernisme adalah dengan karyanya yang berjudul The Postmodern Condition Report to Knowledge 1979. Dalam karyanya ini, Lyotard membahas perubahan dalam cara pengetahuan diproduksi dan diakses di masyarakat kontemporer. Ia menekankan bahwa narasi besar yang sebelumnya digunakan untuk memberikan makna pada pengetahuan dan sejarah telah kehilangan relevansinya. Kemudian yang tokoh kedua yaitu Jacques Derrida, dikenal karena konsep deskonstruksinya yang menekankan pada kompleksitas bahasa dan struktur teks. Jacques Derrida ini menolak pandangan bahwa teks ini memiliki makna tunggal dan menekankan bahwa teks dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara yang berbeda. Derrida juga menyoroti konsep-konsep seperti difference dan paradoks dalam karyanya. Kemudian yang ketiga ada Michel Foucault. Salah satu kontribusi utama Foucault ini dalam bidang sejarah, pengetahuan dan kekuasaan, yang dimana ia menunjukkan bagaimana pengetahuan dan kekuasaan saling terkait dan berbagai struktur kekuasaan dapat mempengaruhi cara pengetahuan diproduksi dan disebarkan. Dan tokoh yang terakhir adalah Jean Baudrillard. Ia dikenal dengan konsep simulakra dan simulasi, di mana ia menyoroti bagaimana realitas dan representasi menjadi kabur dan saling terkait dalam masyarakat kontemporer. Ia juga menulis tentang konsumsi, media dan budaya yang populer di era sekarang. Selanjutnya ada kritik dan implikasi postmodernisme dalam sosiologi. Jadi postmodernisme dan sosiologi telah merupakan sejumlah kritik yang mendalam terhadap pendekatan tradisional, terutama terhadap narasi besar tadi dan narasi universal yang sering mendominasi pemikiran sosial. Francois Lyotard dalam karyanya The Postmodern Condition menegaskan bahwa kebangkitan narasi besar telah berakhir, yang mencerminkan pergeseran menuju pengakuan akan pluralitas dan keanekaragaman pengalaman. Jadi kritik postmodernisme ini menyoroti bagaimana sosiologi postmodern menolak klaim kebenaran yang bersifat absolut, berargumen bahwa pengetahuan adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan kekuasaan. Kemudian implikasinya dari pemikiran ini sangat signifikan. Sosiologi postmodern mendorong penelitian yang lebih inklusif, mengakui pentingnya suara-suara dari kelompok-kelompok marginal. Ini sejalan dengan pendapat Bill yang menyatakan bahwa tanpa memahami pengalaman yang beragam, kita tidak dapat memahami struktur masyarakat secara utuh. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, sosiologi dapat lebih sensitif terhadap kompleksitas sosial. Mungkin saya ada menambahkan sedikit tentang kritiknya postmodernisme ini. Jadi kritiknya tambahannya itu yang pertama tuh teori postmodernisme ini menyebabkan sikap pesimisme yang mendalam. Terus yang kedua itu gagasan postmodernisme ini seringkali tidak mudah dipahami dan abstrak, sehingga sulit jika bukan tidak mungkin untuk dihubungkan dengan dunia sosial.
Terus juga para postmodernis ini berhadapan dengan apa yang mereka anggap sebagai persoalan sosial penting. Mereka sering berakhir dengan mengabaikan apa yang dianggap banyak orang sebagai masalah kunci zaman kita sekarang ini. Nah, itu tadi tambahan saya kritik untuk postmodernisme. Kembalikan kepada moderator. Oh ya, sedikit lagi. Jadi selain verifikasi ini, postmodernisme juga menentang metodologi tradisional dalam penelitian sosial, yaitu metode kuantitatif yang berfokus pada generalisasi seringkali dianggap tidak cukup untuk memahami dinamika yang kompleks. Itu saja. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rahmat Nur selaku pengampu mata kuliah Teori Sosiologi Modern dan teman-teman sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang Kirim. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang teori konstruksi sosial menurut Karl Berger dan Thomas Luhmann. Baik, langsung saja pada materi pertama akan disampaikan oleh teman saya.
sosial muncul melalui proses interaksi sosial yang melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama eksternalisasi, kedua objektifikasi, dan internalisasi. Mereka menyatakan bahwa individu secara aktif mengekspresikan dirinya dalam masyarakat melalui eksternalisasi, dan hasil dari tindakan tersebut menjadi realitas objektif yang diterima secara luas oleh masyarakat melalui objektifikasi. Proses ini menjelaskan bagaimana individu tidak hanya menciptakan dunia sosialnya, namun juga menjadi produk dari dunia sosial tersebut. Kemudian pengaruh pemikiran tokoh lain, pemikiran Peter Berger dan Thomas Hoffmann dipengaruhi oleh aliran seperti fenomenologi, search, makna subjektif trigger, struktur Durkheim, dialektika Marx, dan interaksi simbolik Smith. Volume menyatakan bahwa realitas sosial terbentuk melalui sintesis strukturalisme dan interaksionalisme. Berger mengadopsi ide dari Durkheim, Weber, Smith, dan Schultz dengan asumsi bahwa yang pertama scholarship is value legend, kedua bersifat sukarela, ketiga know that is a social product. Berger juga terpengaruhi oleh kapitalisme global, sejarah dengan pandangan Marx, dan fenomenologinya terpengaruhi oleh Husserl dan Baik, izin melanjutkan. Sini ada penerapan teori konstruksi sosial, di mana dari konstruksi sosial memberikan wawasan penting tentang sifat dinamis dari realitas sosial. Individu tidak hanya dianggap sebagai produk dari masyarakat, tetapi juga sebagai agen aktif yang membentuk masyarakat itu sendiri. Penerapan teori konstruksi sosial oleh Berger dan Luhmann menekankan pentingnya interaksi manusia dalam membentuk realitas sosial. Mereka menyimpulkan bahwa kenyataan sosial bukanlah sesuatu yang independen, tetapi sesuatu yang terus diproduksi dan direproduksi melalui interaksi manusia. Melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, individu yang berkontribusi dalam menciptakan dan mempertahankan struktur sosial yang kompleks. Jadi penerapan dalam sosiologi atau konstruksi sosial milik Berger ini, kita sebagai manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif, di mana kenyataan sosial ini merupakan konstruksi yang dibangun oleh manusia dengan sudut pandangnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah individu yang kreatif, yang dapat melakukan apapun, termasuk mengkonstruksi realitas yang dipandangnya sebagai pengetahuan yang baik. Realitas konstruksi yang dimiliki individu ini adalah dasar yang melibatkan diri sendiri sebagai proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial dalam masyarakat. Berger mengartikan peran dan esensi sosiologi pengetahuan sebagai suatu upaya untuk menjelaskan konsep kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial yang tercermin ini dalam interaksi sosial terungkap melalui komunikasi bahasa, kolaborasi, dan berbagai organisasi sosial dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat ditemukan dalam pengalaman yang bersifat intrasubjektif. Sementara itu, pengetahuan mengenai kenyataan sosial terkait erat dengan pemahaman terhadap tingkat masyarakat beserta semua aspeknya yang mencakup kognitif, psikomotorik, emosional, dan intuitif dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Itu saja yang akan dilanjutkan oleh tentang penelitian terhadap teori konstruksi sosial. Jadi teori konstruksi sosial ini mempunyai kelemahan.
di mana misalnya di mana media massa dianggap berpihak kepada kapitalisme. Saat ini loh hampir tidak ada lagi media massa yang dikuasai oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu media massa banyak digunakan untuk kepentingan kaum kapitalis. Di sisi lain, keberpihakan media massa pada khalayak masyarakat masih dinilai semu. Masyarakat sulit dijadikan objek jualan media massa seperti televisi guna menaikkan rating untuk menunjang kewarganegaraan jumlah iklan. Selanjutnya adanya nilai perubahan sosial yang memiliki kaitan dengan kapitalisme, terutama menekankan gaya hidup modern serta menempatkan nilai materi sebagai puncak nilai tertinggi. Baik, selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab dan ingin bertanya silakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Raditya Zakia dari kelompok 6. Pada slide yang keempat ada di penerapan teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial memberikan wawasan penting tentang sifat dinamis dari realitas sosial. Individu tidak hanya dianggap sebagai produk dari masyarakat, tetapi juga sebagai agent aktif yang membentuk masyarakat itu sendiri. Jadi pertanyaan saya, dalam teori konstruksi sosial ini, apa yang dimaksud dengan peran individu sebagai agen aktif dalam masyarakat? Terima kasih. Selanjutnya, Mesya. Ya, itu bertanya sebelumnya perkenalkan aku Mesya dari kelompok 2. Pertanyaannya bagaimana teori konstruksi sosial Wenger dan Luhmann dapat diaplikasikan untuk memahami perubahan sosial dalam masyarakat modern. Selanjutnya, Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulitania Putri dari kelompok 3. Pertanyaan saya, bagaimana teori konstruksi sosial dapat menjelaskan terbentuknya norma dan nilai di dalam masyarakat? Masuk. kami kembalikan ke kelompok 4. Saya ada pertanyaan untuk kelompok 4. Silakan ajukan tangannya. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Belinda dari kelompok 6. Izin bertanya, apa yang membedakan antara postmodernisme dari modernisme dalam konteks seni dan budaya? Perkenalkan, saya Sarah dari kelompok 7. Pertanyaannya pada slide 4, apa yang dimaksud dengan kehilangan relevansinya? Menurut Dean Francois Leocrat, bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman kita terhadap pengetahuan sejarah? Selanjutnya, Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nova dari kelompok 3. Kan di situ tadi itu ada tokoh utama yaitu Botwila. Nah, itu kan konsep tadi simulacra dan simulasi.
dari tentang bagaimana teori konstruksi sosial ini dapat menjelaskan terbentuknya norma dan nilai dalam masyarakat. Jadi norma dan nilai dalam masyarakat itu terbentuk melalui interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, di mana prosesnya itu ada tiga, yaitu eksternalisasi, di mana individu menciptakan makna dan norma, kemudian norma itu menjadi objektif dan diterima oleh masyarakat lain, oleh individu dan masyarakat sebagai kenyataan sosial. Terus objektivasi itu kemudian diinternalisasikan dan diterima menjadi bagian dari identitas individu dalam masyarakat. Proses ini berlanjut seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Contohnya seperti pada tahun pandemi kemarin, yaitu COVID-19. Jadi eksternalisasi itu ketika pandemi dimulai, individu dan kelompok itu kan disuruh, masyarakatnya disuruh pemerintah pakai masker, terus harus cuci tangan, terus harus jaga jarak, social distancing. Jadi di situ masyarakat mulai menerima norma-norma tersebut menjadi kebiasaan. Jadi bukan hanya dianggap sebagai tindakan saja, tetapi menjadi norma yang baru gitu. Terus yang tahap terakhir yaitu internalisasi. Jadi seiringnya waktu masyarakat mulai menganggap penggunaan masker atau jaga jarak tersebut sebagai hal yang wajar dan penting untuk keselamatan bersama. Jadi individu dan masyarakat tersebut menginternalisasikan norma ini dan menggunakan masker bahkan di luar kewajiban hukum, karena mereka merasa itu adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai individu di dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Kalau ada tanggapan? Baik, tapi sih dengan penjelasan dari kalian tadi cukup saya paham. Di sini saya akan menambahkan sedikit aja. Jadi teori konstruksi sosial itu berarti memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana norma dan nilai terbentuk dan perubahan di dalam masyarakat kan. Terus juga norma dan nilai bukanlah suatu statis melainkan dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial yang ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Misha Sibandara dari kelompok 2. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana teori konstruksi sosial Berger dan Luqman dapat diaplikasikan untuk memahami perubahan sosial dalam masyarakat modern? Jadi, teori konstruksi sosial Berger dan Luqman menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan kesepakatan bersama. Dalam masyarakat modern, perubahan sosial terjadi ketika cara orang memahami dunia berubah, mempengaruhi norma, nilai, dan institusi, teknologi, dan media sosial. Misalnya, menciptakan realitas baru yang mengubah cara orang berinteraksi dan membentuk identitas sosial mereka. Apakah dari Mesya atau dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi atau menyanggah? Baik, Barto, silakan. Bertanya, kesepakatan bersama yang dimaksud itu seperti apa contohnya? Kesepakatan bersama yang dimaksud itu seperti apa contohnya? Kesepakatan. Jadi itu coba jawab pertanyaan Bang Jody. Nah, kesepakatan bersama itu bisa dibilang dari kesepakatan pemahaman atau kesepakatan secara apa ya namanya? Secara itu perjanjian gitu. Jadi kesepakatan pemahamannya gambarnya seperti contohnya tuh seperti misalnya dulu itu kan waktu zaman-zaman dulu nikah di bawah umur itu kan masih terbilang biasa, karena orang zaman dulu tuh belum tahu bahayanya nikah dini dan belum mempertimbangkan banyak hal. Tapi sekarang karena mulai banyak pemahaman-pemahaman bahwa nikah dini ini tidak bagus, mulai dari kesehatan mental ataupun norma. Jadi orang yang menjelaskan dan orang yang menerangkan jadi paham bahwa menikah dini itu tidak baik. Nah, itu bisa dibilang kesepakatan bersama. Apakah ada yang lain? Teman-teman, ada kayak yang menambahi dari jawaban Arya atau sanggahan dari Barto? Tidak ada. Baik, kami akan melanjutkan dengan pertanyaan
menerima norma dan nilai-nilai yang ada, melainkan juga secara aktif terlibat dalam menciptakan dan memaknai dunia sosial mereka. Peran individu sebagai agen aktif mencakup pemberi makna. Individu memberikan makna dalam pengalaman dan peristiwa sosial melalui interpretasi dari individu menciptakan pemahaman bersama dunia. Kemudian penciptaan norma, individu bukan hanya melindungi norma yang ada, tetapi juga turut menciptakan dan mengubah norma tersebut melalui interaksi sosial. Interaksi sehari-hari. Dalam interaksi sehari-hari, individu secara aktif membentuk hubungan sosial dan menciptakan makna bersama. Intinya, individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga secara aktif membentuk struktur tersebut. Konstruksi sosial adalah proses yang dinamis dan terus-menerus di mana individu dan struktur sosial saling mempengaruhi. Apakah dapat dipahami atau ada saran dari teman-teman yang lain? Oh, berarti semua terjadi karena melalui interaksi sosial. Semua itu yang terjadi berarti melalui interaksi sosial. Izin menambahkan juga kenapa kita disebut sebagai agen yang aktif, karena seperti yang kami jelaskan tadi, di teori konstruksi sosial ini kan kita sebagai manusia melalui 3 proses tahap dialektika atau cara berpikir. Yang pertama itu ada eksternalisasi, di mana kita sebagai manusia itu mulai mengekspresikan diri atau menciptakan makna dan pemahaman sendiri. Terus kemudian makna yang kita ciptakan itu menjadi objektif atau diterima oleh masyarakat. Nah, karena itu sudah diterima oleh masyarakat, itu kita internalisasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Apakah bisa dipahami kita? Kalau dari teman-teman ada yang kalau ada di dalam masyarakat itu menentang norma yang tadi, apakah itu bisa disebut juga dengan agen aktif atau tidak? Terima kasih. Bisa itu bisa disebut sebagai agen aktif. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan di page 4, fakta sosial atau realitas sosial ya kalau nggak salah, itu tuh tidak bisa berdiri sendiri atau independen. Independen di sini maksudnya kayak fakta sosial itu nggak bisa mempertahankan dirinya sendiri, tapi karena ada orang yang mempertahankannya. Seperti misalnya gimana contohnya? Contohnya gimana? Contohnya simpelnya dulu tuh waktu semester 1 nih aku nih apa ya? Semester 1 nya aku pakai sendal kan, sebenarnya nggak dibolehi. Fakta sosialnya nggak dibolehi kan, maka aku pakai sendal. Alasannya mungkin karena enak kan. Nah setelah itu kan karena aku pakai sendal, setelah itu ada orang lain melihat aku pakai sendal, orang lain tersebut ikut-ikutan. Mungkin karena nggak dimakain gitu. Jadinya mereka itu kayak gimana ya? Ngikutin pendapat apa ya? Ngikutin cara aku berpakaian meskipun aku nggak ngajak mereka gitu loh. Jadi bisa dibilang aku ini sebagai agen aktif mengubah fakta sosial yang ada di kampus yang awalnya nggak boleh, meskipun nggak boleh tetap pulang nggak, ada juga yang ikut-ikutan gitu loh. Di simpel gitu, contoh nyatanya tuh. Dan pelanggaran. kenapa kita sebagai agen? Sebenarnya di teori yang dijelaskan oleh guru tadi, yaitu Peter dan Thomas Luckman, di situ dia menjelaskan kalau realitas sosial itu sebenarnya sifatnya tidak sesuai sama kemauan kita sebagai makhluk sosial. Jadi realitas sosial itu terjadi tanpa kemauan dari diri kita. Misalkan contohnya kemiskinan. Kemiskinan itu kan terjadi karena emang faktor-faktor pendukung seperti kurangnya lapangan kerja
Baik, kami cukupkan. Interupsi. Saya mau mengkritik pada kalian halaman 5 kritikan terhadap konstruksi sosial. Sampai saat di metode itu sampai saat ini hampir tidak ada lagi media massa yang dikuasai oleh kaum kapitalis. Saya ulangi, tidak ada lagi media massa yang dikuasai oleh kaum kapitalis. Tetapi di kalimat selanjutnya, oleh karena itu media massa banyak digunakan oleh kaum kapitalis. Bukankah itu sebuah kontradiksi menurut saya? Dan juga setelah itu ada lagi di asumsi pemikiran Peter Berger dan Thomas Luhmann. Nomor 2. 3 tahapan utama: eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Mereka menyatakan bahwa individu secara aktif mengekspresikan itu eksternalisasi, dan hasil dari tindakan tersebut menjadi realitas objektif, itu objektifikasi. Internalisasinya di mana? Bisa dimasuk. Eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Nah, di situ ada eksternalisasi dan objektifikasi, tetapi penjelasan internalisasinya nggak ada. Coba lagi. Karena aku mau mohon maaf lah karena ada dari PPN yang terakhir itu emang ada sebenarnya. Jadi aku ulangi, jadi tokoh Thomas Luhmann dan Peter Berger itu menjelaskan kalau kita sebagai manusia itu ada 3 tahap proses berpikir atau dialektika. Yang pertama ada eksternalisasi, objektifikasi, dan yang terakhir internalisasi. Nah, jadi yang pertama eksternalisasi itu cara kita berpikir atau cara kita membentuk makna atau pemahaman. Yang kedua itu objektifikasi di mana makna itu udah mulai diterima sama masyarakat atau sudah bersifat objektif intinya. Terus itu kemudian diinternalisasikan di masyarakat. Terus yang kritikan kapitalisme tadi itu di mana media massa dianggap berpihak kepada kapitalisme tersebut. Ini adalah kritikan dari teori konstruksi sosial sendiri, di mana teori ini menunjukkan kapitalisme, di mana media massa dianggap berpihak kepada kapitalisme tersebut. Sampai saat ini hampir tidak ada lagi media massa yang dikuasai oleh kapitalis. Ya, ini ada kata baru, ada kontradiksi. Ini ada kesalahan normatif. Kalau yang ini tidak dikuasai oleh kaum kapitalis, maka kalimat selanjutnya itu masuk akal gitu. Oh itu anaknya tidak dikuasai oleh kaum kapitalis. Benar, Bapak. Terima kasih banyak. Si Bibi kayaknya itu lah apa yang harus ngetik kaum apa sih kaum masyarakat malah ke apa otaknya dia ke lain gitu loh. Harus ngetik masyarakat kaum masyarakat malah suka tapi kaum kapitalis. Baik, dicukupkan. Kami kembalikan ke kelompok 4. Terima kasih kelompok 5. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Syarifah. Itu
soalnya adalah konsep simulacra dan simulasi bisa relevan di era media sosial saat ini. Jadi menurut Jean Baudrillard, dia mengembangkan konsep simulacra dan simulasi ini untuk menjelaskan bagaimana realitas dalam masyarakat. Simulacra terdiri dari 3 tingkat, yang dimana tingkat ketiga yaitu model-model media dan informasi menjadi lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Jadi simulacra itu kayak suatu tiruan atau salinan yang tidak lagi memiliki relasi langsung atau realitas terhadap aslinya. Mungkin contohnya ada kayak influencer, yang dimana seorang influencer itu adalah simulacra dari selebriti. Kayak influencer itu kayak menciptakan pesona tertentu yang menarik pengikut untuk mengikuti dirinya kayak itu. Yang dimana seorang influencer itu tidak mencerminkan dirinya pribadi, kayak membuat dirinya itu lebih menarik di media sosial tanpa melihatkan kepribadian aslinya. Contoh berikutnya adalah filter. Filter itu banyak dipakai oleh orang-orang di media sosial di era sekarang, yang dimana kayak filter wajah, aplikasi edit foto, itu tuh kayak merubah penampilan kita secara drastis gitu. Kayak apa yang kita tampilkan di media sosial berbeda dengan aslinya. Jadi simulacra itu sebuah tiruan atau kayak salinan yang tidak lagi memiliki relasi langsung atau realitas aslinya. Apakah cukup atau dari teman-teman ada tambahan? Simulasinya itu proses dari pembuatan simulacra tersebut, yang dimana simulasi ini menciptakan dunia tiruan yang membuat simulacra itu terlihat meyakinkan gitu. Kayak misalkan aku nih memposting foto di Instagram pakai filter. Nah, simulasi ini kayak ibaratnya menjelaskan simulasi. Pokoknya gue paham arti simulasi gitu kayak uji coba kayak itu proses. Nah, jadi simulasi itu adalah proses pembuatan dari simulacra itu, yang dimana simulacra itu hasil dari simulasi. Itu apakah dapat diterima atau yang lain ada yang ingin menambahkan? Baik, silakan. Ini kan dijelaskan, apakah yang dijelaskan itu ada dampak negatifnya bagi kita mengingat keluar dari para pribadinya, apakah ada dampak negatifnya? Ya, ada dampak negatifnya. Karena buat dulu, iya, karena kan biasanya orang-orang itu kan bikin akun palsu tuh kan pakai filter tuh namanya foto. Sekali misalnya berteman sudah dengan temannya yang ada di media sosial itu, terus ngajak ketemu tuh temannya, tapi nggak sesuai dengan aslinya itu sisi negatifnya di situ. Kemudian Tidak sadar membohongi orang. iya, yang mungkin sisi negatifnya itu merugikan orang lain dan membuat orang lain tuh kada percaya lagi lawan diri kita itu setelah ketemu. Nah, makanya kita tidak boleh berekspektasi tinggi terhadap manusia, teman-teman. ya Allah. Sakit lah.
simulake tadi. Apakah mengalami Karena kalau menampilkan di media sosial itu pasti yang baik-baiknya aja, yang buruknya mesti kadang mau ditampilkan. SD ketahuan. Ada lagi. teman-teman yang lain apakah ada yang menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Kak? Cara membedakannya lo tadi lo. Cara membedakannya yang asli dan yang tidak asli. Kembali ke kata, menurut aku lo kembali ke kata Nadia tadi, jangan terlalu percaya media sosial karena ya tadi orang tuh menampilkan di media sosial tuh pasti yang baiknya aja. Tapi kita tuh jangan terlalu berekspektasi tinggi kepada orang itu sebelum kita mengenal orang itu. Jadi kalau orang-orang yang di media sosial tuh kita kayak cari tahu dulu asal usul orang itu kayak itu. Jangan mengikuti Jangan langsung tiba-tiba ibaratnya ketemu tulisan langsung kita confess gitu, nah oh kayaknya jadi baik gitu, kayak kita cari dulu asal usulnya. Jadi kan Pas talking dulu. jadi saja. sudah membatasi dirinya sendiri aja. Baik, pertanyaan selanjutnya itu dari Melinda yang bertanya itu apa yang membedakan modernisme dan postmodernisme dalam konteks seni dan budaya. Nah, kalau modernisme ini nyatu lebih berfokus kepada mencari dan bentuk makna yang universal dan objektif gitu, nah ya itu lebih dalam modernisme itu lebih apa tuh ada lebih itu tuh kayak lebih mendalami maknanya di yang seninya itu, nah gitu, nah seni budayanya, nah, ada maknanya, ada juga kayak dan itu juga dalam seni modernisme ini juga ada pembedaan kayak yang emang kayak seninya tuh kayak seni tinggi, yang seni bagusnya seni tingginya, sama yang seninya tuh yang populer gitu, budaya populer. Itu tuh untuk selain itu juga seni postmodernisme ini ada aturannya kayak gitu, nah dalam berseni ini ya, aturannya tuh mungkin kayak dari estetikanya kah gitu, terus kayak memandang teknologi dan rasionalitasnya dalam seni dan budaya tuh ada aturannya kayak gitu, nah ada yang supaya seni modern ini ada aturannya gitu. Nah sedangkan yang postmodernisme ini dia ini lebih menantang, mengklaim kebenaran tunggal dan objektivitas tuh kayak kebalikannya gitu, nah menantang dengan menekankan, ini lebih menekankan ke relativitas, pluralitas, dan juga pluralitas dan keragaman maknanya. Seperti yang tadi kan yang narasi yang kecil itu kan dari yang ada relativitas, pluralitas, dan juga keragamannya gitu, nah jadi postmodernisme ini lebih seninya ini lebih kayak terbuka lah, lawan juga lebih
bisa dicampurkan gitu. Nah seninya postmodernisme ini kayak misalkannya tuh loh kayak seni yang bisa seni tari itu kan bisa dicampur-campurkan gitu loh kayak dance gitu kan ya. Nah itu kan seni dan budaya itu kan bisa tuh untuk dicampur-campurkan gitu. Nah namanya kalau yang seni yang dicampur-campurkan gitu tuh itu tuh masuk ke postmodernisme. Kalau yang modernisme ini kayak satu kayak itu aja lah, kayak ada aturannya juga kayak itu untuk modernismenya. Contohnya tuh ya kayak tari tradisional, tari yang tari kembang atau apa gitu. Nah kan tuh ada aturannya kayak apa gitu. Untuk aneh itu. Ya ada kan? Berarti lo simpulannya tuh si modernisme itu tuh mengutamakan kesederhanaan dan kejelasan, sedangkan postmodernisme itu mengandung makna yang kompleks. Ya anggapannya tuh ya secara nyamannya tuh modernisme ini ada yang aturan yang sudah disepakati untuk universal untuk semuanya itu. Nah ada aturannya gitu nah supaya itu nah yang postmodernisme ini campurannya itu bisa dicampur-campur seni dan budayanya gitu. Nah tadinya kan menemukan narasi kecil yang itu tuh menggunakan relativitas sama pluralitas kan itu. Nah itu makanya itu kan dia menentang yang narasi meta narasi sama juga narasi tinggi ya narasi itu narasi besar tadi itu ya sama meta narasi yeah. Ya dari teman-teman ada kan yang mau ditambahkan mungkin dari tadi itu atau ada yang ditambahkan kah atau ada yang ditanggapi dipersilakan kepada teman-teman semua. Siapa tahu ada pemikiran yang baru gitu ya loh, nah jadinya kita bisa lebih tahu lagi gitu kan lebih luas lagi gitu nah gitu. Dari Barto kan ada kan Barto? Biasanya Barto ada. Nah, jika tidak ada emosi radikal. Apa? Maaf. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Sarah yaitu apa yang dimaksud dengan kehilangan relevansinya menurut Jen Van Roy Silva? Bagaimana hal ini mampu mengakibatkan pada pengetahuan sejarah? Jadi Ilham ini mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan khususnya dalam sejarah telah kehilangan relevansinya dalam konteks masyarakat pasca modern. Bagi Ilham, narasi besar atau meta-narasi seperti narasi sejarah atau ideologi besar yang selama ini memberikan makna dan membimbing pengetahuan kebenaran terkait dalam masyarakat mengalami kemunduran dan relevansinya dalam dunia masyarakat modern. Jadi kehilangan relevansinya tadi mundur karena masyarakat pasca modern itu tadi. Kemudian hal ini terjadi karena masyarakat modern itu cenderung skeptisisme, di mana skeptisisme itu adalah mempertanyakan atau mencurigai di mana adanya keyakinan bahwa segala sesuatu bersifat tidak pasti. Jadi skeptisisme itu bisa disebut sesuatu yang bersifat tidak pasti. Kemudian terhadap kebenaran yang skeptisisme tadi itu terhadap kebenaran universal atau narasi tunggal yang mencoba menjelaskan realitas secara menyeluruh. Jadi dalam pandangan pendapat ini, masyarakat kontemporer lebih percaya pada narasi-narasi kecil yang bersifat lokal dan terfragmentasi dan lebih mengutamakan keragaman pandangan serta pengalaman individunya. Jadi dalam kehilangan relevansinya tadi itu bisa berdampak pada pemahaman terhadap pengetahuan sejarah, di mana masyarakat pasca modern tidak lagi dilihat sebagai kisah tunggal yang linear, objektif atau mutlak, tetapi sebagai kumpulan berbagai perspektif dan interpretasi. Kemudian dengan adanya itu tadi perubahan tadi, sejarah menjadi
bergantung pada sudut pandang kelompok atau individu tertentu. Gimana? Apakah bisa dipahami? Oh ya, mungkin saya akan menambahkan tadi yang dari sejarah tadi ya. Menurut data tuh dia dalam sejarah tuh kan ada yang itu namanya yang tidak mengesampingkan kayak pendapat orang atau apa gitu kan dalam sejarah tuh. Nah, jadi data tuh menekankan sejarah itu dilihat tuh dari jangan sudut pandang satu aja, di sudut pandang lain juga harus kita ketahui gitu. Nah, biar kita tahu gitu kan sejarah ini agak sulit gitu. Nah, sejarah ini juga kenapa jadi sulit karena sejarah ini bisa dirubah oleh orang yang berkuasa gitu. Nah, ya sejarah ini makanya itu kita harus, makanya itu kan ditekankan oleh Andre Apart tadi itu dalam mengenal sejarah ini harus dari sudut pandang yang berbeda dari semuanya lah, yang satu sudut pandang aja gitu. Nah, biar kita tahu kayak gitu kan. Tidak terpaku pada satu sudut pandang. Nah ya, nggak terpaku sudut pandang gitu. Betul Bang. Ada lagi yang dari teman-teman mungkin bisa menambahkan atau apa gitu yang dari tadi itu. Silakan aja. Di sini tidak ada yang menyalahkan satu sama lain. Di sini kita berdiskusi. Intinya sampaikan aja yang apa yang ingin kalian anukan gitu. Tidak ada yang menyalahkan. Tadi kan ada menjelaskan tentang pengetahuan dari sejarah lo. Iya. Dengan hilangnya relevansi itu atau generasi besar lo itu mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan sejarah itu lah. Ada pengetahuan dan apa tadi? Sejarah. Itu berpengaruh bang, itu relevansi itu terhadap pengetahuan dan sejarah. Relevansi itu kan kayak keasliannya nih. Jadi kalau misalnya kayak punya tuh ada yang mengubah kayak itu loh, pastinya berubah kayak itu. Kalau sejarah tuh punya ada yang mengubahnya gitu. Nah, kayak seorang yang berkuasa atau apa gitu yang mengubah gitu kan. Jadinya kayak berubah juga kan, berpengaruh banget. Kalau dari teman-teman lain adakah yang menambahkan atau yang kayak apa gitu kan? Tapi tadi iya. Apakah berpengaruh terhadap sejarah dan belum mendapat tengahnya lagi tadi lah. Kalau ada yang bisa, silakan. Bisa. Sejarah itu kan hanya dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Tapi gimana pendapat Bu Adikam tentang sejarah ditulis oleh pemenang? Karena kan kalau kita di pelajaran itu katanya kalau Belanda itu sebenarnya ngegaji para penduduk Indonesia buat bangun jalan Panatukan kalau ada salah. Nah, sebenarnya digaji, tapi yang ditulis di sejarah malah kan benar.
kita tahu sedangkan sejarahnya kayak apa. Nah yang biasanya kalau yang ada yang salah kan kita kayak gali juga gitu yang sebelahnya itu yang salah satunya itu lah. Yang satunya tuh kita gali juga itu informasinya kayak apa dari sudut pandang dari orang yang di sana tuh informasinya kayak Jadi gitu. sejarah yang udah tertulis tuh diapakan? Diterima. Sejarah yang tertulis Solusinya sejarah yang sudah tertulis itu ya diterima aja gitu. Nah kalau dari menurut aku lah diterima aja gitu. diterimanya itu sebagai kebenaran mutlaknya. Benar. Bisa dikatakan kebenaran mutlak kenapa? Ya kan kita harus pilih yang beda-beda. Bisa dipahami. Jadi dari kebenaran mutlaknya itu ya dilihat dari kisah-kisah tunggalnya saja dari faktanya itu tadi. Kan mutlak itu harus nyata, itu fakta kayak gitu kan. Itu nggak fakta. Saya tidak setuju kalau itu dibiarkan saja. Kenapa? Dikarenakan fakta tersebut sudah membuka mata-mata kita para remaja kalau musuh sebenarnya itu bukan hanya dari Belanda saja, tetapi dari saudara-saudara kita sendiri juga. Gitu. Jadi makanya saya tidak setuju kalau sejarah itu dibiarkan saja. Ya. Ya, saya juga tidak setuju sejarah itu dibiarkan. Karena membiarkan tadi. Saya yang membiarkan. Baru sejarah tuh kita ingat bang, sejarah jangan kita tinggalkan dan kita hilangkan sejarah itu. Bisa tadi bilangnya tuh kalau kita tidak gaji dulu para pribumi itu tidak dibayar ataupun lebih singkatnya tuh kerja maksa gitu. Padahal aslinya kan tidak begitu. Nah, itu saudara Pati bilangnya tuh ini sejarahnya tuh sejarah yang sudah ini biarkan aja gitu. Tidak ada bukti ya aku. Bisa terima aja. Diterima aja. Ya maksudnya itu kayak diterima kan buat dibandingkan gitu lah yang sama itu yang kasih itu kayak apa kalau terus kita kalau menyimpulkan gitu lah. Nah, tidak dibandingkan. Ya kalau Anda bukan ditinggalkan sejarah. Lagi dulu berarti sejarah ya Allah. Sejarah itu penting ya kan. Apalagi sejarah Indonesia ya. Sangat penting untuk diingat ya. Makasih Berarti informasinya kita sebagai anak muda ini harus mengetahui apa itu sejarah dan yang kebenaran ataupun tidak itu tuh tergantung kita masing-masing dan kita harus mengetahui juga yang kalau benar ya udah kita ambil gitu yang salah ya udah kan harus kita ambil gitu. Hanya Allah yang tahu kebenaran. Masya Allah. Kan kita tuh menemukan solusinya jadi solusinya gitu aja. Allah. Jadi untuk penutup presentasi dari kelompok 4, saya memberikan kesimpulannya. Jadi postmodernisme itu sebagai reaksi terhadap modernisme yang menekankan kompleksitas, kepastian dan keragaman dalam pemikiran sosial. Postmodernisme menolak narasi besar dan kebenaran absolut, serta mengakui bahwa kebenaran bersifat kontekstual dan bervariasi berdasarkan pengalaman sosial dan budaya. Tokoh-tokoh utama seperti Jacques Derrida, Kelvin Hobbes, dan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika kekuasaan, pengetahuan, dan representasi dalam konteks masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, pemahaman mengenai postmodernisme penting untuk menganalisis fenomena sosial yang kompleks dan beragam. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dibangun secara sosial. Perdebatan dalam teori ini menghasilkan asumsi bahwa perspektif dan paradigma bentuk konstruksi sosial yang menunjukkan dunia sosial secara objektif dalam interaksi manusia menggunakan simbol-simbol yang dijelaskan oleh Berger dan Luhmann sebagai eksternalisasi yang memberikan makna dan keberadaan pada realitas yang menciptakan. Sekian